Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Safitri. Di sini saya akan menjelaskan sinopsis jurnal internasional yang berjudul Probing the Case for Manufacturer Liability for Harms Caused by Judgment-Proof Consumers to Others. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan apa saja itu identitas dari jurnal tersebut. Penulisnya itu adalah Tim Prehe, Christoph Rosler, dan Elisabeth Schulte. Itu dari Universitas Marburg dari Jerman tahun 2023. Jurnalnya itu adalah Europe Journal of Law and Economic, volume 56, halaman 443 sampai 460. Statusnya itu Scopus Index Open Access terbit 18 November 2023. Nah, kita akan masuk ke apa sih itu isu hukum utamanya. Nah, isu hukum utamanya itu apakah produsen monopolistik sepatutnya menanggung kerugian yang ditimbulkan konsumennya kepada pihak ketiga ketika konsumen tidak mampu membayar ganti rugi secara penuh atau judgment proof. Nah, artikel ini membandingkan dua jawaban. Yang pertama adalah rezim consumer only liability, yang dimana seluruh kewajiban ganti rugi dibebankan kepada konsumen. Produsen tidak menanggung sisa kerugian yang tidak mampu dibayar oleh konsumen. Tetapi rezim kedua adalah residual manufacturer liability, konsumen bertanggung jawab hingga batas asetnya, sisa kerugian yang tidak terpenuhi selanjutnya dibebankan kepada produsen. Lalu di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kerangka teorinya. Yang pertama itu ada judgment proof problem. Teori ini tuh menjelaskan distorsi perilaku ketika pelaku kerugian tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar ganti rugi. Konsumen judgment proof ini memilih kehati-hatian di bawah optimal sosial karena exposure finansial mereka terbatas. Yang kedua ada residual liability theory. Pada pasar kompetitif dengan konsumen homogen, rezim residual manufacturer liability ini mendorong konsumen meminta keamanan optimal dan memastikan harga mencerminkan biaya sosial total. Virehe et al. Memperluas teori ini ke pasar monopoli dengan konsumen heterogen. Yang ketiga itu ada monopoli quality theory. Nah, produsen di sini tuh monopolistik memfokuskan investasi keamanan pada konsumen marginal, bukan rata-rata konsumen. Hal ini menyebabkan distorsi sistematis antara tingkat keamanan yang memaksimalkan keuntungan dengan yang optimal secara sosial. Lalu di sini ada tujuan dan metode penelitian. Tujuannya itu yang pertama ada mengevaluasi pengaruh masing-masing rezim terhadap keputusan produsen dalam penetapan keamanan produk dan segmen pasar. Lalu yang kedua itu adalah mengkaji keterkaitan antara heterogenitas konsumen dengan efisiensi sosial dari masing-masing rezim tanggung jawab. Yang ketiga adalah merumuskan kondisi spesifik sebagai landasan kebijakan untuk menentukan rezim yang paling optimal secara sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan ekonomi hukum atau law and economics dengan membangun model matematis formal. Analisis ini dilakukan dengan tiga skenario, yaitu saat produsen memiliki informasi sempurna tentang konsumennya, lalu saat konsumen berbeda dengan potensi kerugiannya, dan saat konsumen berbeda dengan kepemilikan aset. Dari ketiga skenario ini dihasilkanlah 4 proposisi formal yang dibuktikan secara deduktif. Nah, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan temuan hukum utama yang saya temukan pada artikel ini. Yang pertama adalah konsumen judgment proof dan kehati-hatian. Dalam kedua rezim, konsumen judgment proof ini memilih tingkat kehati-hatian di bawah level optimal sosialnya karena eksposur tanggung jawab finansial mereka terbatas, sehingga biaya sosial dari kelalaian pun tidak sepenuhnya diinternalisasi. Yang kedua, ada diferensiasi penuh atau residual liability unggul. Nah,
Ini tuh ketika produsen mampu mengidentifikasi tipe konsumen secara individual. Residual manufacturer liability ini menghasilkan keamanan produk dan cakupan pasar yang mendekati optimal sosial. Consumer only liability ini justru mendorong pelayanan berlebihan kepada konsumen judgment proof dengan keamanan yang rendah. Yang ketiga adalah heterogenitas kerugian, keunggulan tidak absolut. Ketika konsumen berbeda dalam tingkat kerugian, namun aset seragam, keunggulan residual manufacturer liability ini tidak bersifat mutlak. Dalam skenario tertentu, consumer only liability ini menghasilkan kesejahteraan lebih tinggi, khususnya bila cakupan pasar penuh hanya dicapai dalam rezim ini. Nah, yang keempat, ada heterogenitas aset, residual liability lebih baik. Ketika konsumen hanya berbeda dalam kepemilikan aset dengan tingkat kerugian homogen, hasil pasar di bawah residual manufacturer liability ini secara lemah mendominasi consumer only liability. Produsen memilih tingkat keamanan yang memaksimalkan kesejahteraan sosial second best. Nah, yang kelima itu diferensiasi produk dan polling konsumen. Diferensiasi produk ini berbasis keamanan hanya dapat diimplementasikan secara insentif gitu, kompatibel apabila heterogenitas ini konsumennya bersumber dari satu dimensi tunggal. Ketika heterogenitas bersifat multidimensi, pengelompokan paksa atau polling ini tidak terhindarkan dan menciptakan kesenjangan antara keamanan optimal produsen dan masyarakat. Lalu yang selanjutnya itu ada analisis. Dalam analisis ini, setelah menyampaikan temuan, lalu izinkan saya untuk menjelaskan analisis dari artikel ini. Kontribusi terpenting artikel ini bukan sekedar menghasilkan proposisi, melainkan membuktikan secara formal bahwa tidak ada satupun rezim yang tanggung jawab yang secara universal lebih baik dalam semua kondisi. Ini adalah pesan penting bagi pembuat kebijakan yang sering tergoda mencari solusi tunggal atas masalah atau masalah hukum yang kompleks gitu. Jadi kontribusi utama itu membuktikan gitu secara formal bahwa tidak ada satu rezim tanggung jawab yang universal lebih baik gitu. Di keunggulan masing-masing rezim itu sangat bergantung pada struktur pasar, kemampuan produsen mengamati konsumen dan sumber heterogenitas konsumen. Lalu, jika dikaitkan dengan hukum Indonesia, UPK nomor 8 tahun 1999 ini hanya mengatur hubungan bilateral produsen dengan konsumen, khususnya pada pasal 19. Belum ada norma yang mengatur situasi ketika konsumen menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga dan tidak mampu membayar penuh. Inilah celah normatif atau legal vakum yang perlu diatasi dalam reformasi UPK. Lalu, perlu juga dicatat keterbatasan artikel ini, yaitu model yang digunakan mengasumsikan hanya ada satu produsen dan bahwa keputusan keamanan produk ini tidak berkaitan dengan kehati-hatian konsumen. Kedua asumsi ini tentu tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar yang nyata, sehingga implikasi kebijakannya ini perlu diterapkan secara hati-hati. Nah, relevansi dengan RPS Hukum Pelindungan Konsumen ini paling relevan dengan sub CPMK 4, yaitu Standar Keamanan Produk, dan sub CPMK 3, yaitu Kewajiban Pelaku Usaha. Yang pertama, produk liability dan strict liability ini memperdalam pemahaman kapan dan sejauh mana strict liability ini kepada produsen secara ekonomi menguntungkan secara sosial, termasuk dalam konteks kerugian pihak ketiga. Lalu yang kedua ada standar keamanan produk, yang dimana memperlihatkan bahwa tingkat keamanan produk yang dipilih produsen ini dipengaruhi oleh desain rezim tanggung jawab hukum yang berlaku, bukan sekedar keputusan teknis. Yang ketiga, kewajiban pelaku usaha, khususnya pasal 9 dan pasal 19 UU PK, memberikan kedalaman pemahaman mengapa kewajiban pelaku usaha ini perlu melampaui hubungan bilateral dengan mempertimbangkan dampak produk terhadap pihak ketiga di luar kontrak. Yang keempat, perbandingan hukum perlindungan konsumen global.
Rujukan pada sistem hukum Amerika Serikat dan Eropa ini memberikan perspektif komparatif untuk mengevaluasi posisi dan kematangan kerangka UPK di tingkat internasional. Jadi kesimpulannya, artikel ini membuktikan bahwa dalam pasar monopolistik dengan konsumen yang heterogen, pilihan antara residual manufacturer liability dan consumer only liability tidak bersifat universal. Residual manufacturer liability ini unggul ketika produsen dapat mengamati tipe konsumen atau ketika heterogenitas hanya berasal dari perbedaan aset. Namun, keunggulannya menjadi tidak pasti ketika heterogenitas ini berasal dari perbedaan tingkat kerugian yang ditimbulkan. Bagi Indonesia, temuan ini menjadi argumen akademis yang kuat untuk mempertimbangkan reformasi UPK agar lebih konferensif dalam mengatur tanggung jawab produsen, tidak hanya terhadap konsumen langsung, tetapi juga terhadap pihak ketiga yang dirugikan apabila akibat penggunaan produk oleh konsumen yang tidak mampu membayar ganti rugi secara penuh. Sekian penjelasan sinopsis jurnal internasional dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.